Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita dimanapun kita berada. Pada hari ini kita siapkan hati kita, kembali kita datang beribadah secara online. Saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas atas ruang dan waktu. Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya saat kita membuka hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, lawatan Tuhan hadir atas hidup setiap kita. Mari siapkan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami tahu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, saat ini kami buka hati kami sepenuhnya. Kami siapkan hati kami datang untuk memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Lawat siap kami satu persatu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Dengan kuat kuasa-Mu, Roh Kudus, Kau adalah jawaban bagi hidup siap kami. Kau sanggup menolong kami, Kau sanggup menyembuhkan siap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu sanggup untuk melawat siap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Kau baik bagi kami. Apapun keadaan kami mau senantiasa menaikkan syukur kami, sebab kami tahu Kau bekerja di dalam hidup kami mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Naikkan syukurmu. Kami naikkan syukur kami atas kebaikan-Mu Tuhan. Oh, amin. Ada lembah yang kelam yang tak kami lewati tanpa hadir-Mu Tuhan. Hatiku sama-sama deklarasikan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tak ada lembah kelam, sebab Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu. Angkat suaramu lebih lagi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau keadaan tidak menentu, bahkan sekalipun bumi bergoncang, kami berkata Engkau tetap Allah kami, Allah yang setia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di
Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah kami. Mari nyanyi, katakan sepenuh hatimu, katakan Kau dahsyat Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Amin. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami, tak terselami pikiran, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh, ku sembah, ku sembah. Oh, ku sembah, hanya Engkau. Oh, rabasikara balabata darabalaba. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu hadir di dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Bumi udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu
jagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Shalom Aleichem. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang selalu menolong kita, menyertai kita, membimbing kita. Dia selalu memberkati kita supaya kita jadi saluran berkat-Nya Tuhan. Alkitab adalah hukum tabur tuai. Kalau kita mau menabur, kita akan menuai. Kalau kita menabur sedikit, kita menuai sedikit. Kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah hukum tabur tuai. Ya. Makanya hari ini Tuhan bicara kepada kita mengenai seorang perwira pasukan dari Italia, namanya Cornelius. Cornelius, dia orangnya sering memberi persembahan kepada Tuhan untuk umat Tuhan dan tekun berdoa. Makanya Tuhan mengirim malaikat datang kepadanya memberitahukan semua doamu dan sedekahmu sudah sampai ke hadirat Allah dan Allah mengikat engkau. Mari kita baca dalam Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kita baca bersama. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rohnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu sudah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Semua doamu dan sedekahmu sudah sampai ke hadirat Allah dan Allah ingat engkau. Jadi Tuhan memperhatikan semua persembahan kita dan doa kita. Tuhan perhatikan persembahan dan doa kita. Makanya mari kita banyak
memberi dengan sukacita, kita beri yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan juga akan berikan kita yang terbaik. Ya. Pada suatu saat Tuhan Yesus masuk dalam Bait Allah, dia duduk di tempat peti persembahan. Dia perhatikan semua orang datang membawakan persembahan peti persembahan. Tuhan Yesus duduk di situ. Semua orang kaya datang masuk memberikan persembahan di dalam peti persembahan. Dia persembahkan banyak-banyak. Tiba-tiba muncul seorang janda yang miskin. Dia datang memberikan persembahan 2 peser, ya 1 duit. 2 peser dia masukkan ke dalam. Lalu Yesus bilang kepada murid-muridnya, perhatikan semua orang kaya ini memberikan persembahan yang besar. Tapi janda ini memberikan hanya 2 peser 1 duit. Tapi janda ini memberikan lebih besar daripada semua orang kaya ini. Kenapa begitu? Karena Tuhan tidak melihat di jumlahnya uang. Tuhan melihat di persentase daripada berkat yang Tuhan berikan pada kita. Misalnya, kalau saya punya berkat dari Tuhan 10 juta, ya, saya berikan persembahan hanya 1.000, ya. Sedangkan ada pembantu kita siapa masukkan di situ hanya 100 rupiah. Semua orang masa apa naik 100, yang lain itu 1.000, 5.000, ya. Karena apa? Itu pembantu itu hanya berkatnya itu sedikit, hanya segitu saja. Bukan dipersembahkan 100. Sama dengan janda miskin ini. Penghasilannya atau berkat yang diterima hanya 2 peser, ya 1 duit. Dia berikan semua itu untuk ladang Tuhan. Sedangkan yang kaya itu harusnya bayar 1 juta, 10 juta. Tapi kok dia hanya bayar sekian ribu. Nah, makanya Tuhan bilang, janda miskin ini memberikan lebih besar daripada semua yang orang kaya ini. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan nih, jangan kita asal memberi. Kalau kita memberi, kita harus tahu, saya diberkati Tuhan sekian, maka saya harus kembalikan pada Tuhan sekian. Saya harus bayar perpuluhan sekian. Saya berikan persembahan khusus sekian. Jangan kita lupa itu, supaya kita diberkati Tuhan semakin banyak. Alkitab adalah hukum tabur tuai. Kalau kita menabur banyak, kita pasti menuai banyak. Sama dengan orang kalau mau menabur padi hanya sedikit, tentu menuai sedikit. Kalau dia menabur benih padi sedikit banyak, dia akan tuai banyak sekali tuaiannya. Hukum tabur tuai. Maka jemaat Tuhan, saya mohon supaya kalian itu memberi dengan tulus di hadapan Tuhan. Berapa yang Tuhan berikan kepada kita dan berapa kita persembahkan kepada Tuhan harus sebanding. Sampai itu dipakai untuk ladang Tuhan. Ya, sama seperti dikatakan di dalam Maria, ya, di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ya, Maria waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Yesus datang ke rumahnya Lazarus, dia duduk di situ. Lalu datang Maria. Maria itu saudaranya Lazarus, kakaknya Marta. Maria datang membawa 1 kati minyak narwastu yang mahal harganya. Dia datang, dia tuangkan di kaki Yesus. Lalu bau semerbak memenuhi sebuah ruangan. Lalu seorang murid Tuhan Yesus namanya Yudas Iskariot, itu yang menyalahkan Tuhan Yesus. Dia datang, buat apa itu minyak mahal begitu, kok dibuang saja begitu. Lebih baik dijual itu laku 300 dinar, diberikan kepada orang miskin. Bukan berarti dia sayang kepada orang miskin, bukan. Yesus bilang karena dia seorang pencuri. Dia seorang pencuri, maka dia bilang kalau kamu jual itu, kamu serahkan untuk Tuhan, saya akan ambil separuh. Itu Yudas itu pencuri, ya. Jadi Tuhan mau supaya kita berikan yang terbaik dengan tulus ikhlas, bukan dengan duka paksa. Karena semua berkat daripada Tuhan Yesus. Di dalam Matius 6 ayat 4, ya, dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau kita memberi, jangan kita
sebarkan kepada orang lain. Saya memberi ke gereja, saya memberi kepada ini sekian. Itu kita tidak dapat balasan dari Tuhan, tidak akan dapat balasan daripada Tuhan. Makanya Yesus bilang, kalau kamu memberi, kamu memberi dengan sembunyi-sembunyi. Apa yang diperbuat tangan kananmu, dia ketahui oleh tangan kirimu. Kalau kamu memberi dengan sembunyi-sembunyi, maka Bapa yang melihat apa yang kamu beri itu, maka Bapa akan membalas kepadamu. Jadi jangan kita sombong, jangan kita pamer kalau kita memberi. Kita beri saja sembunyi-sembunyi untuk ladang Tuhan. Tuhan akan balas, ya. Tidak usah kita pamer. Di dalam Lukas 19 ayat 8 sampai dengan 9, ya, ada seorang pemungut cukai namanya Sakeus. Sakeus itu pemungut cukai, dianggap sebagai orang paling berdosa. Kenapa? Seringkali memeras orang, yang menagih pajak dengan tinggi. Makanya dianggap orang sebagai orang paling berdosa itu Sakeus. Suatu ketika, ya, Tuhan Yesus lewat, dia lihat Sakeus di atas pohon. Dia katakan, Sakeus turun. Sakeus langsung turun, wah senang sekali menyambut Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, aku mau ke rumahmu nginap. Sakeus senang sekali, dia bawa Tuhan Yesus ke rumahnya. Lalu Tuhan Yesus dikasih makan, ya. Orang-orang Yahudi mengatakan, masa Tuhan makan dengan orang paling berdosa, ya. Tiba-tiba Sakeus berdiri, dia katakan begini. Tetapi di dalam Lukas 19 ayat 8 sampai 9, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini adalah anak Abraham. Ya, bayangkan luar biasa Sakeus itu. Dia menantang, Tuhan, setengah daripada milikku aku serahkan pada orang miskin. Dan kalau ada orang yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Bayangkan, bisa-bisa Sakeus habis kekayaannya. Tapi apa? Demi kasih. Dia dianggap bahwa dia orang paling berdosa, tapi dialah yang memberi. Makanya Yesus bilang, ini anak Abraham ini anak Abraham adalah orang yang murah hati, orang yang rela berkorban. Ini anak Abraham ini akan diberkati dengan berkat Abraham. Itu dia, ya. Makanya jemaat Tuhan, jangan kita menuduh orang itu pelit banget. Jangan. Ya, kita introspeksi di kita. Apa yang saya sudah berikan untuk Tuhan, untuk ladang Tuhan? Apakah saya berikan kepada Tuhan yang terbaik? Apakah penghasilan saya berikan kepada Tuhan sekian sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan pada saya? Itu yang harus kita perhatikan, supaya kita juga diberkati dengan berkat Abraham. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9, kita baca bersama. 2 Korintus 8 ayat ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Yesus adalah kaya raya, datang ke dunia ini menjadi miskin, ya, lahir di palungan kandang, ya. Dia menjadi miskin untuk apa? Supaya kita miskin menjadi kaya. Itu di kedatangan Yesus, supaya kita yang miskin jadi kaya. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus datang menjadi miskin supaya kita mempunyai hidup berkelimpahan. Jemaat Tuhan, ingat, Yesus berjanji kita akan hidup dalam kelimpahan, asalkan kita murah hati seperti Sakeus, kita murah hati seperti Maria, ya, kita murah hati seperti Cornelius, murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6, mari kita baca bersama. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Itulah hukum tabur tuai. Jadi Alkitab adalah hukum tabur tuai. Kalau kita menuai banyak, menerima berkat Tuhan banyak, kita tabur banyak untuk ladang Tuhan. Kita bawa persembahan kita ke gereja, kita tabur sebanyak-banyaknya.
Karena Tuhan mau memberkati kita tahun ini sampai Tuhan datang. Kita mau diberkati Tuhan. Yesus datang supaya kita mempunyai segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Kita hidup dalam segala kelimpahan. Ya, di dalam Lukas 6 ayat 38. Kita baca bersama Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan ditumpahkan keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuh, Tuhan bilang, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Jadi tekanan yang baik itu sudah diisi, sudah penuh, masih digoncang-goncang supaya apa? Supaya padat ke bawah sampai luber keluar. Itulah Tuhan juga akan membalas kepada kita begitu, berkelimpahan. Jemaat Tuhan, mari kita murah hati supaya kita beroleh kemurahan dari Tuhan. Kita harus murah hati supaya kita beroleh kemurahan dari Tuhan. Sesuai firman Tuhan Yesus katakan di Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kalau kita mau beroleh kemurahan dari Tuhan, kita harus murah hati seperti Cornelius, seperti Maria, seperti Sakeus. Jangan kita seperti Yudas Iskariot, pencuri. Ya, pencuri. Kita punya karakter Kristus, murah hati. Yesus Kristus murah hati. Ya, dia datang ke dunia ini supaya kita jadi kaya. Ya. Di dalam Maliahi pasal 3:10. Jadi kalau kita diberkati Tuhan banyak, kita juga berikan banyak untuk ladang Tuhan. Dan Maliahi pasal 3:10. Kita baca bersama-sama. Maliahi pasal 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itu Tuhan bilang, bawa seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumahku. Kita bawa ke rumah Tuhan, ke gereja. Ya, Tuhan bilang, ya, apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat kepadamu berkelimpahan. Jadi Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan, asal kita bayar perpuluhan. Jemaat Tuhan, masih ingatkah kalian, selama kalian ada di rumah, walaupun kalian tidak ke gereja, tapi kalian bisa salurkan perpuluhan kalian kepada bank kita, ya, juga melalui barcode. Asal kita benar-benar ingat bahwa ini berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati saya begini. Saya bersyukur, orang lain kekurangan, tapi aku diberkati berkelimpahan. Saya mau bayar perpuluhan saya kepada Tuhan, saya masukkan di gereja. Maka kalau kalian diberkati Tuhan 10 juta satu bulan, ambil 1 juta bawa ke gereja, masukkan gereja. Kalau Anda diberkati Tuhan 100 juta, ambil 10 juta, kasih kepada gereja. Itu haknya Tuhan. Perpuluhan itu haknya Tuhan, tidak boleh dipakai. Haknya Tuhan, tidak boleh dipakai. Jadi jemaat Tuhan, supaya kita diberkati, sampai Tuhan bilang apa? Ya, apakah tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan kepadamu sampai berkelimpahan, berkat Tuhan berkelimpahan. Jadi kalau kita bawa perpuluhan kepada Tuhan, Tuhan akan buka tingkap langit, curahkan berkat kepada kita berkelimpahan, bukan kecukupan, berkelimpahan, artinya luber. Tuhan mau supaya kita itu diberkati dengan luber. Ya, jemaat Tuhan, jangan takut menghadapi tantangan dunia ini. Jangan risah. Kalian bayar perpuluhan, kemudian berikan persembahan untuk ladang Tuhan. Dalam keadaan begini, Tuhan pasti memberkati kita, ya. Dunia resesi, kita resepsi. Itu firman Tuhan katakan. Dunia resesi, kamu resepsi. Kenapa? Aku diberkati. I am blessed every day that I live. I am blessed. Setiap hari aku diberkati oleh Tuhan. Ya. Siap baru bangun saya diberkati Tuhan. Makanya tenanglah hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyi bersama. Tenanglah kini hatiku,
Tuhan memimpin langkahku, tak mengeluh dan tak lelah. Tangan Yesus memimpinku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan memimpinku. Ku turut dengan setia, tangan Yesus memimpinku. Tak aku sesalkan hidupku, betapa jua nasibku. Di laut teduh atau gelombang, tangan Yesus memimpinku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Yesus memimpinku. Ku turut dengan setia, karena Yesus memimpinku. Tenang jemaat Tuhan, tenang menghadapi dunia ini. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Kita diberkati, dunia resesi, kita resepsi. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Hosanna, Hosanna, pembalap kata cinta Mama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-firman-Mu Kau sampaikan pada kami, supaya kami benar-benar murah hati seperti hamba-Mu Kornelius. Kami seringkali membawa persembahan kami untuk rumah Tuhan, dan kami banyak berdoa, tekun berdoa. Maka Engkau mengirimkan malaikat-Mu datang kepada Kornelius, bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menerima semua persembahan-Mu dan doa-Mu. Sudah sampai kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau mengajar kami supaya kami murah hati, supaya kami beroleh kemurahan daripada-Mu, supaya kami sungguh-sungguh memperhatikan tentang pelayanan memberi ini. Karena firman-Mu adalah hukum tabur tuai. Kami akan menabur banyak, karena Engkau memberkati kami banyak, kami akan menabur banyak supaya kami memenuhi berkelimpahan. Terima kasih Bapak, Engkau berjanji dan Engkau menggenapi firman-Mu itu sempurna segera. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuliskan, tanamkan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Ingatkan kami firman-Mu ini, Roh Kudus. Roh Kudus, tolong kami jadi pelaku firman-Mu. Mulai hari ini kami mau memberi untuk ladang Tuhan, kami mau menabur sebanyak-banyak untuk ladang Tuhan. Maka kami diberkati Tuhan dan berkelimpahan sekarang sampai Tuhan datang mengangkat kami. Ini hari terakhir, maka kami harus memberikan untuk ladang Tuhan, supaya banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami butuh urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hanya Roh Kudus yang menolong kami dalam segala kelemahan kami. Roh Kudus akan menolong kami untuk berdoa seperti Kornelius. Roh Kudus juga menolong kami untuk memberi seperti Kornelius, murah hati, maka kami diberkati. Karena firman Tuhan, kami butuh urapan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ke atas. Kita minta urapan Roh Kudus Tuhan Yesus. Roh Kudus akan mengubah kita jadi manusia lain. Apa saja di perbuatan kita berhasil. Sefirman Tuhan dalam 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Angkat tanganmu ke atas. Oh Yesus Kristus, Engkau melihat tangan kami, umat-Mu. Kami angkat kepadamu, kami rindu menerima urapan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus mengubah kami jadi manusia lain. Apa saja perbuatan kami berhasil. Kami mohon Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami, membaptis, mengurapi kami semua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Haleluya. Hosanna. Allah benar pada kata kita Roh kemana itu perpesan tanah Eloi nama inna pemala kupar kusama rasulatuna inna pemala tempakara mama. Haleluya nama Eloi santana nama ela nama tempat kusana. Haleluya. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah sembuhkan kami yang sakit. Engkau sudah bebaskan kami yang terbelenggu. Kami sudah beri berkat berkelimpahan padamu. Kami mau jadi seorang berkat-Mu sekarang sampai Kau datang.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati kami semuanya. Haleluya. Tetap kita angkat tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan, melepaskan, memberkati kita, mengubah kita jadi manusia lain berhasil dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Rahim. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.